Wah, keren banget. Di dalam buku ini ada bahan praktek yang bisa merubah hidup kamu. Dan ini fakta. Ini buku pribadi saya, teman-teman. Kalau kamu suka dengan cara pandang saya, kamu bakal suka banget buku ini. Hidup ini ada sebuah hukum, teman-teman, yang dia itu aneh. Tapi sayangnya, justru hukum yang aneh ini malah benar kalau dipraktekin. Ya udah, kita bahas aja pelan-pelan sambil kita buktiin. Ini benar atau enggak sih? Seru nih. Kita bahas yuk. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Betul banget, seperti yang saya bilang tadi di bagian depan, aneh tapi nyata bahwa dalam hidup kita itu banyak sekali hukum-hukum ya. Hukum yang diciptakan Tuhan yang kalau kita tahu dan menyentuhnya, hidup kita ada perubahan seizin Tuhan. Nah, termasuk yang satu ini. Ini saya bilang termasuk sebuah ilmu yang akan saya ajarkan kepada kamu yang aneh. Tapi bener dan alhamdulillahnya nih bersyukurnya sederhana banget. Jadi sekarang sambil kamu tetap melakukan apapun, lakukan aja. Tapi tolong dengarkan apa yang saya katakan ini. Barangkali ini termasuk dari petunjuk Tuhan untuk menyelesaikan kisah hidup kamu yang mohon maaf lagi kurang bagus belakangan ini. Yuk kita bahas ya. Jadi gini teman-teman, percaya atau tidak, hidup itu seperti yang saya sering kali bilang, itu selalu logis. Selalu logis dan masuk akal. Cuman, nggak semua orang ngerti bahwa logika kehidupan itu tidak sama dengan logika otak. Nah ini nih menarik nih ya. Saya ulangi lagi, hidup itu sebenarnya logis, cuman kebanyakan di antara kita, termasuk mungkin juga kamu sebagai sahabat baik saya, sebagai saudara saya, tidak menyadari bahwa logika kehidupan sadar nggak sih, nggak sama loh dengan logika di otak kita. Maksudnya gini, coba sekarang kamu tanyakan diri kamu sendiri. Menurut diri kamu, apa yang membuat hidupmu selama ini kok tidak bisa menjadi seperti yang kamu mau? Jawabannya apa? Saya tebak ya, pasti jawaban yang paling keras bunyinya di kepala kamu adalah ini karena sayanya yang bodoh, Mas. Karena sayanya yang salah atau karena sayanya yang nggak pantas. Sekarang kamu tahu nggak? Itu jawaban paling nggak logis yang pernah saya dengar dari kamu dan orang-orang di sekitar saya. Karena jawabannya tuh gini yang benar. Kalau diri kita ingin berbeda, teman-teman, jangan pernah untuk mengikuti apa yang dilakukan orang-orang kebanyakan. Titik. Saya ulangi. Kalau kita ingin hidup kita berbeda, jangan pernah kita sekalipun melakukan hal yang sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Wah, ini maksudnya gimana, Mas? Tolong jelasin. Gini, bahasa gampangnya gini. Kalau orang-orang di sekitar kamu pada belok kanan, kamu belok kiri. Kalau orang-orang di sekitar kamu pada matiin lampu, kamu nyalain lampu. Kalau orang-orang di sekitarmu pada terbang, kamu jangan terbang. Mas, sebentar mas. Jadi saya nggak boleh matiin lampu atau saya harus ngelawan arus kalau naik motor atau mobil. Bukan. Itu sebuah perumpamaan. Perumpamaan yang cara prakteknya tuh gini. Sadar atau enggak, yang membuat hidup kita itu jadi nggak berkembang, mohon maaf banget. Karena kita selalu ngikutin apa kata orang mulu. Coba sekarang saya tanya, maaf nih kalau benar ya, maaf banget nih. Kan sekarang lagi musim tuh ya, lagi musim sebuah permainan anak-anak tuh. Nah, tahu kan permainan apa tuh yang bunyinya berisik ya bukan main? Betul, lato-lato. Sekarang coba lihat, di rumah kamu ada lato-lato nggak? Jujur aja dah, ada nggak lato-lato? Kalau ada, waduh, itu berarti bukti ada di rumah kamu yang sedang mengikuti arus yang sebenarnya nggak penting buat ikutin. Coba sekarang lihat handphone kamu. Lihat handphone kamu sekarang. Di situ ada nggak aplikasi sejuta umat yang biasanya digunakan orang untuk melakukan sebuah chattingan-chattingan yang biasanya terlarang? Saya nggak mau nyebut aplikasinya apa, cuma depannya M.
Nah, tahu kan? Yang tahu cengar-cengir ya, kamu tersangkanya. Kenapa aplikasi itu harus ada di handphonemu juga? Oh, jawabannya karena banyak yang punya. Mas, saya jadi penasaran ini. Nah, itu maksud saya, teman-teman. Kita itu kadang-kadang melakukan sesuatu bukan karena kita mau, tapi hanya ikut-ikutan aja gitu loh. Sekarang apa yang kamu pakai? Baju, lihat. Lihat baju apa yang kamu pakai. Warnanya warna apa? Bentuknya bagaimana? Modelnya seperti apa? Lihat sekarang. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Tanyakan ke dalam diri kamu sendiri. Apakah baju yang kamu pakai barusan di hari ini, nah baju ini nih, itu baju yang betul-betul kamu banget? Atau malah cuman sekedar ikut-ikutan aja, Mas? Kan lagi ngetren. Ini sederhana, tapi penting. Kita menganggap bahwa apa yang dipercaya orang lain itu benar, padahal belum tentu itu cocok sama kamu kan? Contoh, sekarang umur kamu berapa? Banyak nggak teman-teman kamu yang usia sekarang nikah? Pertanyaannya, kenapa mereka nikah? Kebanyakan mereka nikah bukan karena udah ada jodoh. Mereka nikah karena mereka mengikuti teman-teman yang lain bahwa di umur segitu biasanya kita udah nikah loh. Nah, kalau kamu jangan ya. Kamu jangan buru-buru nikah hanya karena masalah takut tua. Oke? Kalau diri kamu mengaku sebagai sahabat pagar kehidupan, jangan mengikuti tren yang sebenarnya gak perlu diikutin. Apalagi gampang. Oh, kalau saya, Mas, menganggap bahwa kuliah itu penting banget. Oke. Kenapa kamu kuliah? Kuliah saya itu ya karena memang teman-teman saya, saudara-saudara saya kuliah. Jurusannya apa? Ya jurusannya jurusan ekonomi. Kenapa? Ya karena saudara-saudara saya, teman-teman saya banyak yang ikut ekonomi, Mas. Ini fatal loh. Banyak teman-teman saya juga sama seperti itu dulu. Mereka kuliah cuma ikut-ikutan doang, bukan karena mereka mau. Apa yang terjadi dengan mereka sekarang? Gak ngapa-ngapain. Lulus tapi gak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena mereka bingung dengan hidup mereka sendiri. Jangan pernah kamu ikuti sesuatu hal yang kamu sendiri gak tahu kenapa kamu harus melakukannya. Saya ulangi. Jangan pernah dirimu mengikuti sesuatu yang kamu pun gak tahu alasannya kenapa. Hanya karena kamu takut dianggap aneh, takut dianggap gak normal, gak wajar, jangan ya. Jangan. Contoh, saya udah lulus kuliah, Mas, tapi saya pengangguran. Loh, kok bisa? Iya, saya sudah melamar ke perusahaan ABC, tapi belum ada yang manggil saya tuh. Loh, kenapa kamu gak buat pekerjaan? Ya karena kan orang-orang tuh menganggap bahwa kita tuh udah capek-capek kuliah. Jangan malah berdagang dong, Mas. Kan capek-capek udah kuliah, ngapain berdagang atau berbisnis? Loh. Kebalik dong. Justru kalau kita memang katanya berilmu, sudah lulus, pakai ilmunya, gak usah kerja sama orang. Gimana? Iya juga ya, Mas. Iya kan? Aneh nggak sekarang? Coba sekarang kita pikir pakai logika. Yang dianggap normal zaman sekarang malah yang aneh. Yang dianggap waras itu malah orang-orang yang mengikuti arus, padahal itu nggak benar atau belum tentu benar. Saya ambil contoh lagi biar kamu jelas. Oh, kalau baru nikah, Mas, itu harus punya rumah. Loh, kenapa? Emang kamu udah ada duitnya? Belum, Mas. Nyicil aja nggak apa-apa, yang penting punya rumah. Ada nggak yang kayak gitu? Apakah itu termasuk kamu di dalamnya? Sekarang saya tanya, kamu yakin bisa bayar? Ya lihat aja ke depannya. Loh, hidup tuh nggak bisa lihat ke depannya. Saya tanya, sekarang kamu yakin nggak dalam 15 tahun kamu bisa lunas cicilannya? Ya belum tahu sih, Mas. Itu loh bahayanya. Kata siapa baru nikah harus langsung beli rumah? Iya juga ya, Mas ya. Ada lagi belum selesai. Ada orang bilang baru nikah harus punya anak. Begitu orang baru nikah nih, selalu kalau ketemu saudara ditanya, mana anaknya? Mana anaknya? Woi, emang kata siapa nikah harus langsung punya anak? Ayo, kamu pernah nggak ngelihat orang stres? Atau jangan-jangan mohon maaf kamu sendiri stres nih? Stresnya kenapa? Karena diri kamu tuh ditanyain pertanyaan yang sebenarnya nggak penting gitu. Mana anak? Udah ketemu jodoh belum? Atau mungkin sekarang anaknya kok belum 2, belum 3? Hey, sebentar deh. Kenapa kok hidup saya dikendalikan sama orang ya? Apakah saya salah, Mas, kalau saya berperilaku tidak sama seperti mereka, orang-orang kebanyakan? Salah nggak? Jawabannya enggak, justru kamu yang akan jadi pemenang.
Percaya sama saya. Jadi kesimpulannya gini. Diri kamu gak usah takut untuk ngelawan arus. Selama itu halal, selama itu tidak melanggar hukum, lakukan. Saya ulangi. Kamu sebagai sahabat saya, saudara saya di pagar kehidupan, jangan pernah takut untuk melawan arus. Dengan syarat selama itu halal, selama itu tidak melanggar hukum negara, lakukanlah. Jadi sekarang apa? Kamu mau kuliah nggak? Sebenarnya hati saya nggak mau kuliah, Mas. Saya mau langsung aja berusaha atau buka usaha. Buka usaha, nggak usah kuliah. Mas, tapi saya ini umurnya udah 35 ya, Mas ya. Iya, saya belum ketemu jodoh. Bahkan hati saya mikir kayaknya saya nggak usah nikah deh, Mas. Kenapa? Karena saya takut nggak bisa bahagiain pasangan. Saya harus nikah nggak ya, Mas? Nggak usah. Hati kamu berkata nggak usah kan? Nggak usah, ya udah. Mas, saya baru nikah nih, oke. Tapi saya pengen punya anaknya 3 tahun lagi. Karena saya merencanakan harus ngumpulin duit dulu. Tapi kenapa nih orang-orang di sekitar saya maksa saya, merayu saya untuk punya anak? Boleh nggak, Mas, saya nggak punya anak dulu 3 tahun ke depan secara sengaja, keluarga berencana gitu pakai alat KB? Boleh nggak? Boleh, lakukan. Tapi nanti saya dicaci maki, Mas, sama orang. Bodoh amat. Bodoh amat. Itu loh maksud saya, Mas. Saya ini satu-satunya orang di antara teman-teman saya, Mas, yang nggak punya akun TikTok. Apakah saya harus buka akun TikTok, Mas, supaya saya bisa diakui sama mereka? Perlu nggak? Halo? Perlu nggak? Nggak perlu. Ya tapi nanti saya nggak punya teman. Bodoh amat. Apalagi? Mas. Jadi gini, Mas, gini loh, saya tuh kan sebenarnya pengennya tuh ngontrak dulu, Mas. Saya tuh nggak mau langsung beli rumah nih. Saya memang udah nikah, udah 2 tahun, tapi saya masih mau ngontrak dulu. Karena saya mau ngumpulin duit buat nyicil rumah supaya DP-nya gede nih, Mas. Jadi nyicilnya nanti nggak lama nih. Boleh nggak sih, Mas? Boleh nggak? Boleh. Kenapa saya bilang boleh? Karena kamu lebih tahu kan yang terbaik buat kamu. Di situ loh kata kuncinya. Saya ulangi, dengerin. Kamu yang lebih tahu yang paling baik, yang terbaik untuk dirimu. Saya ulangi. Kamu yang paling tahu, yang lebih tahu, yang terbaik untuk dirimu. Saya ulangi lagi biar kamu jelas nih. Kamu yang paling tahu, yang lebih tahu, yang terbaik untuk dirimu. Jangan pernah biarkan orang lain mengatur dirimu lebih pinter daripada dirimu sendiri mengatur dirimu. Jelas? Mulai dari cara berpakaianmu, mulai dari pilihan hidupmu, pilihan jodohmu, pilihan karirmu, pilihan teman-temanmu mau seperti apa, itu adalah kehendak bebas dirimu. Selama 2 syarat tadi tidak dilanggar, ambil. Apa syaratnya, Mas, yang gak boleh dilanggar? Tidak melanggar hukum agama, tidak melanggar hukum negara. Aman, lanjut. Jelas kan? Jelas gak nih? Jadi dari sini saya ingin kamu tuh tahu bahwa kebanyakan orang tuh susah karena dia ngikutin arus doang. Nah, diri kamu mungkin belakangan ini sempat ada keraguan gitu ya. Terus kamu berdoa sama Tuhan minta petunjuk. Nah, ini petunjuknya nih, udah jelas. Udah jelas sinkron kan sama masalah kamu, hidup kamu, udah jelas. Ya udah, mulai sekarang gak usah ikutin orang lain. Ikuti diri kamu. Diri kamu mau melangkah kemana, berdoa dulu, bismillah, maju. Itu yang benar, ya. Jadi saya nggak mau kamu sebagai sahabat saya di pagar kehidupan ini jadi orang yang kebawa arus gitu. Padahal kamu pengennya ke kanan, kamu kebawa ke kiri. Kamu pengennya terbang, tapi orang-orang pada nggak terbang, kamu ikut nggak terbang. Jangan ya. Diri kamu berhak untuk bahagia dengan mengikuti apa yang diri kamu mau. Selama itu halal dan tidak melanggar hukum negara, lanjut. Kalau ada orang yang protes, tinggal bilang, masa bodoh amat. Jelas ya? Paham? Nah, kalau senyum-senyum sendiri berarti udah paham tuh. Bagus, alhamdulillah. Tonton video ini berulang kali, simpan baik-baik link video ini dan sebarkan video ini supaya banyak orang yang tahu. Karena masalah ini masalah sejuta umat ya. Bukan cuma masalah kamu dan juga bukan masalah saya doang di masa lalu. Ini masalah sejuta umat. Masih ada saya, Aryan Surya, sobat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.